Halo Sob, ketemu lagi dengan channel Sobat Football yang akan menyajikan berita seputar sepak bola dunia. Oke, langsung saja kita ke berita utamanya ya Sob. Kabar gembira datang untuk fans MU. Manchester United akhirnya menemui hasil positif di mana Christian Eriksen dikabarkan telah sepakat secara verbal untuk bergabung dengan Manchester United. Dilansir dari The Athletic, diketahui apabila pemain berusia 30 tahun tersebut telah menyatakan keinginannya untuk bisa bermain di Old Trafford. Dari laporan tersebut diketahui juga jika Manchester United telah menawarkan kontrak dengan durasi selama 3 tahun atau sampai bulan Juni 2025 mendatang. Eriksen sendiri dikabarkan memberikan keputusannya kepada Man United dan juga Brentford pada hari kemarin waktu setempat. Pengumuman transfer Tyrell Malacia ke Manchester United tampaknya tinggal menunggu waktu. Sang pemain sudah menyelesaikan tes medis dan menandatangani kontrak. Daily Mail melaporkan Malacia telah tiba di Carrington pada Senin 4 Juli 2022 pagi waktu lokal dengan menumpangi mobil Volkswagen hitam. Ia hadir untuk menjalani tes medis dan sudah berada di Manchester sejak hari Minggu. Laporan ini juga diperkuat dengan laporan dari Fabrizio Romano yang menyatakan hal yang sama. Malacia sendiri akan menjadi rekrutan pertama MU di bawah asuhan Erik ten Hag. Berposisi sebagai bek kiri, ia ditebus dengan biaya 15 juta euro plus bonus dari Feyenoord. Peresmian kedatangan Calvin Phillips ke Manchester City sudah dikonfirmasi pada Senin 4 Juli sore WIB. Seperti diketahui, City sukses mendatangkan sang pemain dengan mahar 40 juta pounds dengan bonus sebesar 5 juta pounds. Di Etihad Stadium, ia bakal dikontrak hingga 2028 mendatang. Mengenai hal tersebut, Phillips mengaku kepindahannya ke City bakal membuatnya banyak belajar dan berkembang sebagai pesepak bola. Saya ingin mengembangkan permainan melalui berbagai cara. Hal tersebut adalah alasan utama saya hengkang ke City. Sangat sulit untuk diungkapkan saat ini. Saya ingin bermain di berbagai peran karena tim ini memiliki banyak superstar di dalamnya, ungkap Phillips seperti dilansir situs resmi klub. Kebersamaan Gabriel Jesus bersama Manchester City resmi usai di musim panas tahun ini. Ia bergabung dengan Arsenal sekaligus akan menggapai mimpi baru di London Utara. Seperti diketahui, The Gunners dikabarkan rela untuk membayarkan mahar sebesar 45 juta pounds untuk mendaratkan Jesus dari kota Manchester. Jesus selalu mengikat kontrak cukup panjang bersama Arsenal hingga tahun 2027 mendatang. Melansir dari situs resmi klub, Jesus pun mengaku bakal menggapai mimpi baru bersama Arsenal dan tak lupa berterima kasih pada Manchester City. Saya ingin menaklukkan Brasil dan sudah melakukannya. Ingin mewakili negara juga sudah terjadi. Di sisi lain ada mimpi baru. Satu yang bahkan belum aku impikan, saya kini punya mimpi baru bersama Arsenal. Liverpool berhasil mengamankan rekrutan baru mereka Fabio Carvalho pada Minggu 3 Juli kemarin. Hal itu membuat pelatih Jurgen Klopp sangat senang. Sebagaimana diketahui, Liverpool berhasil mengamankan jasa Carvalho dari Fulham dengan total harga sebesar 5 juta pound saja. Dilansir dari situs resmi Liverpool, Jurgen Klopp pun menilai pemain berusia 19 tahun tersebut nantinya akan membuat fans Liverpool merasakan kekaguman pada sang pemain. Carvalho menempatkan kepribadiannya di dalam penampilannya. Ia merupakan sosok yang percaya diri dan suka bereksplorasi dengan bola. Ia merupakan pemain serba bisa dan bisa menjadi ancaman di dalam lini serang dengan dinamismenya dan kreativitasnya. Barcelona dikabarkan sudah sepakat dengan Chelsea untuk pembelian bek kiri Marcos Alonso. Dilansir dari media Spanyol Marca, Marcos Alonso diketahui sudah tidak kerasan di Chelsea. Bek sayap kiri berusia 31 tahun itu mau pulang kampung main di Spanyol. Chelsea pun sepertinya mau melepas sang pemain karena kontraknya akan habis pada musim panas 2023 mendatang. Kabar terbaru menyatakan bahwa Barcelona dan Chelsea sudah sepakat soal harga Marcos Alonso. Alonso akan dibeli seharga tidak lebih dari 10 juta euro atau setara 156 miliar. Kabarnya juga Barca akan meresmikan pembelian Alonso pada pekan depan. Ada gosip menarik datang dari David Luiz. Mantan bek Chelsea ini dilaporkan akan bergabung dengan Inter Milan di musim panas ini. Luiz merupakan salah satu sosok yang cukup lekat dengan Chelsea.
Ia membela The Blues di 2 periode dan menjadi salah satu bek mereka yang ikonik. Sejak tahun 2021 kemarin, Luis tidak berkarir di Eropa. Ia memutuskan pulang kampung ke Brasil untuk membela Flamengo. Kini, Goal International mengklaim bahwa sang bek bakal comeback ke sepak bola Eropa. Menurut laporan tersebut, Inter Milan saat ini sedang mempertimbangkan untuk merekrut Luis di musim panas ini. Inter butuh tambahan stok bek tengah di musim panas ini. Pasalnya, Stefan de Vrij dan Milan Skriniar dilaporkan bakal cabut dari Inter pada musim panas ini. Bek tengah asal Belanda, Sven Botman, akhirnya buka suara terkait keputusan memilih Newcastle United daripada AC Milan. Newcastle secara mengejutkan mampu menyalip AC Milan dalam perebutan bek tengah LOSC Lille, Sven Botman. Menurut laporan Transfer Market, Newcastle sukses mendatangkan Sven Botman ke St. James Park seharga 30 juta euro. Tentu saja hal ini membuat AC Milan sakit hati. Tidak bisa dipungkiri, kepindahan Sven Botman ke Newcastle menuai pemikiran jika dirinya lebih mementingkan uang dibandingkan gelar. Mengenai hal itu, Sven Botman juga membuka suara terkait kepindahannya ke Newcastle. Menurutnya, Premier League adalah impiannya sejak dulu. Hal itulah yang mendorong sang pemain lebih memilih Newcastle daripada AC Milan. Barcelona resmi mengumumkan transfer 2 pemain sekaligus pada hari Senin 4 Juli. Mereka mengonfirmasi bahwa Andreas Christensen dan Frank Kessie sudah resmi menjadi pemain Barcelona. Barcelona mendapatkan Christensen dan Kessie dengan status bebas transfer. Sebelumnya, kontrak kedua pemain tersebut bersama klubnya masing-masing sudah berakhir. Christensen menandatangani kontrak sampai 2026 dengan Barcelona. Bek asal Denmark itu dipagari dengan klausul buyout senilai 500 juta euro. Sedangkan Kessie diikat kontrak selama 4 tahun oleh Barcelona hingga 2026. Dalam kontrak tersebut, Barcelona juga menyematkan klausul pelepasan untuk Kessie senilai 500 juta euro atau setara dengan 7,8 triliun rupiah. Direktur Teknik AC Milan, Paolo Maldini, sudah memberi peringatan ke pemainnya meski Liga Italia belum dimulai. Dalam peringatannya sendiri, Maldini berujar jika para pemain AC Milan harus melupakan sejenak raihan gelar Liga Italia 2021-2022. Pasalnya, skuad AC Milan harus fokus untuk menatap musim baru Serie A. Anak-anak mendapat istirahat yang pantas setelah musim yang hebat. Kenangan itu masih segar dalam ingatan dan pantas untuk diingat bagaimana kami mendapatkan gelar itu. Akan tetapi, kami harus membalik halaman dan fokus pada tujuan kami untuk musim 2022-2023, kata Paolo Maldini, seperti dilansir dari Football Italia. Sebagaimana diketahui pada musim lalu, AC Milan berhasil meraih Scudetto usai puasa selama 11 tahun lamanya. Carlo Ancelotti ingin Eden Hazard membantu Karim Benzema di lini depan Real Madrid. Kabarnya pemain Belgia itu bakal diminta berperan menjadi false nine. Seperti diketahui, Hazard memang kesulitan di Madrid sejak dibeli dari Chelsea senilai 100 juta euro pada 2019. 3 musim di Spanyol, pemain 31 tahun itu baru membuat 66 penampilan dan bikin 6 gol. Meski begitu, Ancelotti, pelatih Madrid saat ini, tidak ingin membuat Hazard patah semangat. Kabarnya pria Italia itu sudah menyiapkan rencana buat sang pemain. Menurut AS, Eden Hazard bakal dicoba untuk menjadi false nine. Peran itu akan diterapkan Ancelotti ketika Karim Benzema diistirahatkan. Mengingat kini Benzema sudah menginjak 34 tahun, di mana fisik akan membuatnya mudah lelah. Rumor Cristiano Ronaldo bergabung dengan Bayern Munchen nampaknya tidak akan terjadi. Juara Bundesliga itu diberitakan menolak ide untuk merekrut sang striker di musim panas ini. Beberapa hari terakhir, Ronaldo ramai digosipkan akan cabut dari MU. Kapten timnas Portugal itu ingin pindah setelah ia tidak mau bermain di Liga Eropa di musim depan. Sang agen dilaporkan sedang mencarikan Ronaldo klub baru. Salah satu kabar yang santer terdengar adalah Ronaldo bakal pindah ke Jerman untuk bergabung dengan Bayern Munchen. Namun Bild melaporkan bahwa rumor itu tidak benar. Bayern tidak tertarik untuk mengamankan jasa Ronaldo di musim panas ini. Klub Serie A AC Milan mulai tancap gas di bursa transfer. Rossoneri dilaporkan fokus mendatangkan Marco Asensio dari Real Madrid. Rossoneri butuh tambahan amunisi agar bisa mempertahankan Scudetto di musim depan. Namun hingga saat ini Milan cukup pasif di bursa transfer. Mereka hanya mempermanenkan jasa Alessandro Florenzi dari AS Roma sejauh ini.
Dilansir Milan News, Rossoneri akan mengupayakan satu transfer dalam waktu dekat. Mereka ingin mengamankan jasa Marco Asensio dari Real Madrid. Laporan itu mengklaim bahwa manajemen Milan saat ini mulai mengebut proses transfer Asensio. Ini disebabkan sang manajer Pioli mulai resah, karena hingga saat ini timnya belum mendatangkan pemain baru ke San Siro. Ia meminta Asensio segera dibereskan agar persiapan untuk lini serang Milan di musim depan bisa lebih maksimal. Manajer Lazio Maurizio Sarri memberikan alternatif bagi Chelsea yang saat ini menginginkan Sergej Milinkovic-Savic, di mana sang manajer meminta Chelsea untuk menukarkan pemainnya tersebut dengan dua pemain Chelsea. Dikutip dari Football London, diketahui apabila Sarri menginginkan dua pemain Chelsea yaitu Ruben Loftus-Cheek dan juga Emerson untuk ditukarkan dengan pemain mereka Sergej Milinkovic-Savic. Sebelumnya, Chelsea memang sempat menawarkan tawaran pertama dengan harga sebesar 55 juta euro, namun ditolak oleh pihak Lazio. Maurizio Sarri pun akhirnya memberikan alternatif bagi Chelsea dengan menukarkan dua pemain Chelsea tersebut dengan Milinkovic-Savic. Pertandingan seru tersaji pada matchday kedua Piala AFF U19 2022 Grup A yang mempertemukan Indonesia versus Brunei. Timnas U19 berhasil menang dengan skor telak 7-0. Di babak pertama, Indonesia mampu mencetak 6 gol diwarnai dengan quadrick hoki Caraka. Sementara 2 gol lainnya dicetak oleh Ronaldo Kuateh dan Arkan Fikri. Di babak kedua, Timnas Indonesia hanya mampu menambah 1 gol lagi melalui Alfrianto Niko. Hasil ini membuat Garuda Muda naik ke posisi kedua Grup A dengan 4 poin. Sama dengan Vietnam, tapi unggul selisih gol. Sedangkan Brunei di posisi juru kunci dengan 0 poin. Indonesia akan berhadapan dengan Thailand di laga selanjutnya. Sedangkan Brunei akan melawan Vietnam di hari yang sama, Rabu 6 Juli 2022.